melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Halo adik-adik, ketemu lagi hari Minggu Kak. Bagaimana kabarnya Kak Ferry? Luar biasa kayak, makin subur nih Kak. Aduh. Udah lama nih Kak. Karena corona ya. Iya karena corona, diam aja belum makan ngemil. Aduh. Pasti dikali di rumah juga seperti Bang Karli. Iya, pasti. Kerjanya ngemil. Tapi jangan lupa, jangan cuma mengemil saja, tapi memuji Tuhan. Nah, yuk sudah siap adik-adik untuk siap memuji nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang bilang anak raja. Katakan, aku anak raja, ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Saya katakan, ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang berlari. Kaki hentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang berkeliling. Saya katakan aku anak raja. Yuk, lebih semangat lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Saya katakan aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang berkeliling. Oke. Nah, udah berkeringatan belum nih Kak? Adik-adik dulu ya? Aduh, sepertinya belum. 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 Ya, berarti kita mau pujian apa lagi nih Kak? Daki-daki gunung yang tinggi. Oke, musik. Katakan, udah gunung yang tinggi.
firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, selamat mendengar firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar? Seneng banget Cici Fitri hari ini bisa kembali ketemu sama adik-adik walaupun secara online untuk kita bisa dengerin firman Tuhan. Nah sekarang Cici mau semua adik-adik duduknya yang manis, gak boleh lagi sambil makan, sambil boboan atau sambil godain Cici, Koko, adek, temen yang lagi ibadah bareng ya. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Hari ini Cici Fitri bakal cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Karena hari Kamis kemarin itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih baik adik-adik sekarang nonton video dulu yang satu ini ya. Yuk. Tuhan Yesus naik ke surga. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ketika 11 murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersukacita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Ayat hafalan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kitab Matius pasal 28 ayat 20. Nah adik-adik gimana? Udah nonton videonya? Di video itu kita melihat bahwa dalam perjalanannya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dia kerap kali menunjukkan diri sama anak-anaknya, sama murid-muridnya, menampakkan diri. Abis itu sampai tiba di hari yang ke-40, akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, untuk Alkitabnya nanti kita bisa baca di Lukas yang pasalnya ke-24 ayat 50 sampai 53. Cici Fitri bacain ya. Lukas 24 ayat ke-50. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, di sini kita baca kalau misalkan di ayatnya yang ke-51 dulu deh. Ketika Tuhan Yesus sedang memberkati semua murid-muridnya, akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan murid-muridnya itu sujud menyembah, bahkan bisa pula
pulang ke Yerusalem dengan perasaan yang bersukacita. Ini yang mau Cici bagiin sama adik-adik. Mungkin adik-adik bisa bayangin kalau misalkan di rumah tiba-tiba mama sama papanya pergi tinggalin adik-adik sendirian. Adik-adik pasti rasanya sedih, rasanya takut, rasanya bingung, gimana nih aku sendirian di rumah, misalnya seperti itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, pada saat Tuhan Yesus meninggalkan kita atau pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sama sekali bukan untuk meninggalkan kita. Dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita umat percaya, dan Tuhan Yesus nanti akan datang untuk yang kedua kalinya jemput kita semua orang percaya. Dan Tuhan Yesus juga nggak pergi begitu aja. Di sini dicatat di Alkitab dibilang kalau Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga, Ia memberkati semua anak-anaknya. Dia berkati semua murid-muridnya, bahkan murid-muridnya pun bisa merasakan sukacita. Kalau mereka itu bukan sedih, mereka bukan kayak, aduh aku sendirian, gimana nih, enggak. Dan bahkan Tuhan Yesus pun berjanji ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan sosok penghibur, sosok penolong, sosok yang akan selalu berada di dekat kita. Siapa namanya? Benar, Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, dan akan selalu mendampingi kita. Jadi kita nggak akan ngerasa sendirian. Kita nggak ngerasa kalau kita menghadapi semuanya tanpa ditemani oleh Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Dan juga di sini ya, Cici mau bilang setelah adik-adik nonton video itu bahwa Tuhan Yesus itu tugasnya, pelayanannya yang ada di bumi itu sudah selesai. Karena Tuhan Yesus sekarang sedang mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Kini tiba saatnya bagi kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, untuk melanjutkan pelayanan Tuhan. Caranya gimana, Ci? Aku masih kecil, aku nggak bisa. Tenang, caranya adalah dengan hidup benar sesuai firman Tuhan dan juga selalu jadi saksinya Tuhan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku kita. Anak-anak di sini Cici mau bilang kalau misalkan kita harus jadi saksinya Tuhan, karena Tuhan juga bilang di amanat agung, kini udah menjadi tugas kita bagi anak-anak Tuhan Yesus untuk memberitakan firman ke seluruh dunia. Nah, jangan jauh-jauh dulu pikir sampai ke seluruh dunia, tapi dimulai di mana kita berada, di keluarga kita, di lingkungan kita. Kita harus senantiasa jadi berkat, ya. Dan ingat, bagaimana kita di ayat 53 dibilang mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Cici Fitri tahu kalau sekarang adik-adik susah untuk pergi ke gereja, dibatasi untuk pergi keluar rumah gitu kan, karena kita lagi ngadepin pandemi. Tapi di sini untuk kita bisa berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, berdiam diri di dalam bait Tuhan, itu nggak mesti kalau kita harus selalu pergi ke gereja. Karena Tuhan selalu berada di hati kita dan berada di dekat kita. Jadi adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan walaupun di rumah. Ingat bagaimana Petrus 3 kali dia sangkal Tuhan Yesus, tapi ketika dia sudah percaya sama Tuhan Yesus, dia sudah bertobat, terus udah gitu Tuhan Yesus taruh Roh Kudus di dalam hatinya, akhirnya bahkan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa membuat orang banyak bertobat. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Banyak berdoa, baca firman, dan memuliakan Tuhan. Tahu kan sikap apa aja yang bisa memuliakan Tuhan? Nah, Cici hari ini gak akan panjang-panjang, gak akan lebar ceritanya. Dan Cici mau bagikan adalah bagaimana kisah karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan melalui pengorbanan di kayu salib, dan Dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian di hari yang ke-40 Tuhan Yesus terangkat ke surga. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan kuasa maut, dan Raja di atas segala raja. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan bukan meninggalkan kita, tapi Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Dan kelak Tuhan Yesus akan datang jemput kita lagi. Dan kita
nggak sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Pintar semua. Yuk adik-adik, kita mengucap syukur sama Tuhan buat semua kebaikan dan kasih setia Tuhan di hidup kita. Kita berdoa ya. Yuk, haleluya, haleluya. Ikutin Cici Fitri berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan, dan terima kasih buat Engkau yang sudah mengampuni setiap dosa kami, mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami mengerti bahwa Engkau sudah terangkat ke surga, dan kami sebagai anak-anak-Mu harus melanjutkan setiap pelayanan-Mu yang ada di bumi, membuat kami menjadi anak-anak saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami menjadi teladan di dalam tingkah laku kami, di dalam perkataan kami, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau Allah yang akan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu domba Allah dimanapun berada Tuhan. Kau yang menjamah mereka Tuhan, Kau yang memberikan setiap kesehatan, kepintaran, dan apapun ya Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka. Kiranya Engkau Allah yang mencukupi, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik boleh angkat kedua tangannya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau akan menerima berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Yeay. Cici Fitri udah selesai cerita. Sampai ketemu minggu depan. Dan ingat pesan Cici yang tadi, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Sampai ketemu lagi. Dadah.